Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 373. Iwan, yang ditembak pria tak dikenal karena melindungi temannya, yang tak lain Kenshin. Pelakunya pun di tempat itu juga langsung terungkap. Ternyata dia sedang menyamar menjadi orang yang lain dengan berseragam serba hitam. Siapa lagi kalau bukan namanya Yudis Dirgantara, orang yang suka cari masalah. Nekat masuk ke tempat acara untuk melakukan kejahatan, membalas dendam sakit hatinya. Seketika itu juga, Yudis langsung dihampiri Kenshin. Dan untuk pertama kalinya, Kenshin jadi marah sekali. Matanya pun berubah menjadi warna merah. Emosinya Kenshin begitu tinggi, hingga tak bisa mengendalikan diri. Kemudian langsung saja Yudis itu dipukulnya bertubi-tubi. Yudis yang posisinya berdiri, sampai tak bisa menepisnya, tak sempat menghindari. Wajahnya pun terkena pukulan, tubuhnya mendapat tendangan dengan secara berulang-ulang. Kenshin yang begitu emosi, ia pun tak mau berhenti mengingat temannya Iwan yang jadi korbannya, hingga salah satu pengawal yang ada di situ bilang, Tuan muda, sudah Tuan muda, jangan dilanjutkan, nanti bisa berbahaya, kita serahkan saja ke polisi." Namun seruan itu tak didengar. Kenshin masih melakukan. Kemudian Kaori langsung mendekati Kenshin. Kaori memeluknya dari belakang agar Kenshin menjadi sadar. Dan benar saja, setelah Kaori bicara, Kenshin itu berhenti. Matanya tak merah lagi. Dan Yudis yang babak belur tersebut, wajahnya yang penuh luka, bajunya yang robek akibat terkena tendangan. Malah ia berkata dengan rasa tak bersalah. Yudis itu bicara seperti orang yang mabuk. Nadanya pun terbata-bata. "Hehe kak kalian, maju semua. Saya nggak takut. Lu juga cleaning service. Beruntung sekali lu masih bisa hidup. Kalau lu gak dilindungi oleh temanmu yang bodoh itu, pasti lu sudah mati. Tapi temanmu yang gantiin, dia mati terkena tembakanku." Hahaha. Yudis tertawa-tawa dengan begitu kerasnya, mirip orang gila. Benar-benar ia mabuk, tak sadar dengan yang diucapkan. Semua orang pun melihatnya. Mereka jadi marah sekali, ingin saja menghakimi. Rupanya Yudis sebelum kesini, ia minum obat terlarang agar menjadi berani sekalian menghibur diri dari rasa frustasi. Polisi pun berdatangan, segera menangkap Yudis, memeriksa pula keadaan yang ada di gedung ini. Lalu kemudian, si Randy, yang juga di situ, ia yang punya tujuan tak baik, ingin melampiaskan sakit hatinya dengan melakukan hal yang sama. Tiba-tiba saja, si Randy mengurungkan niatnya. Ia tak berani melanjutkan, apalagi dilihatnya baru saja ada kejadian tak disangka. Ada orang lain yang melakukan penembakan ke laki-laki yang dibencinya. Si Randy jadi takut akan terkena dampaknya, karena ia juga saat ini membawa senjata, dan yang dicurigai Iwan sebelumnya, para bodyguard yang dari desa, yang disangka akan berbuat kejahatan, ternyata di luar dugaan. Tujuannya bukan itu. Orang-orang tersebut benar-benar menjadi tamu, datang dengan baik-baik, menyampaikan ucapan selamat, memberikan hadiah pernikahan. Usut punya usut, bukan Pak Lurah yang memerintah, tapi atas suruhan Larissa. Entah apa maksudnya. Yang jelas di kado itu ada sebuah surat yang terselip di dalamnya, diberikan buat Kenshin, dan kabar tentang kejadian di sini segera diberitahukan. Salah satu bodyguard itu mengirim pesan ke Larissa yang ada di desa. Dan setelah terungkap siapa pelakunya, bos besar meminta anak buahnya untuk mengawal kasusnya, jangan sampai kejadian ini terulang. Dan Bang Hotman pun bilang pada Yudis yang masih di lokasi, "Lu anak muda, sudah baik jadi tahanan kota, masih saja bikin masalah, melakukan kejahatan. Gua pastiin lu gak akan bisa bebas. Pasal lu berlapis-lapis, mustahil lu bisa lepas." Dan Yudis dibawa ke kantor polisi dengan dikawal ketat sekali. Bos besar sendiri serta orang-orang penting lainnya langsung ke rumah sakit untuk melihat Iwan, seorang laki-laki
yang sudah menyelamatkan anaknya. Berita itu pun tersebar. Banyak wartawan yang datang ke lokasi kejadian. Begitu pula Kenshin dan Kaori. Langsung pula menjenguk Iwan. Dengan cepat berganti pakaian. Kebahagiaan mereka jadi terganggu karena datang masalah yang tiba-tiba. Meskipun demikian, Kenshin dan Kaori sudah resmi suami istri. Walau baru sehari, perasaan keduanya begitu kuat sekali. Kaori mengikuti Kenshin kemanapun Kenshin pergi, hingga bulan madu tertunda. Malam pertama jangan ditanya, karena setelah melakukan perjalanan, kini mereka tiba di tempatnya Iwan. Saat itu sudah jam 11 malam. Dokter yang ditemui bercerita, kalau kondisi pasien, yang bernama Iwan, yang di ruang gawat darurat, sedang menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru yang bersarang di punggungnya. Kenshin pun meminta dokter agar menyelamatkan temannya. Dokter pun menjawabnya dengan berusaha semampunya. Dan saat itu, Kenshin begitu paniknya, khawatirnya meninggi, cemasnya pun berlebih, memikirkan kondisi temannya, Ririn, yang tak hadir di acara pernikahan itu. Rupanya bukan tanpa alasan, sebab di waktu sebelumnya, Ririn yang sudah datang dilarang oleh Iwan untuk masuk ke pesta, ke tempat para tamu undangan. Iwan memintanya untuk menunggu saja di balik pintu bersama dirinya, karena Iwan khawatir kalau Ririn ada di situ bisa terkena bahaya. Iwan bercerita terus terang, ada orang yang mencurigakan, dan Ririn pun mengerti. Lalu setelah hal tersebut, kejadian begitu cepatnya, benar-benar terjadi. Iwan tiba-tiba tertembak. Ririn yang melihat itu, ia pun histeris sekali, bahkan langsung pingsan. Singkat cerita, Ririn bersama Rena, kini di rumah sakit, di ruang gawat darurat, menunggu di depan pintu, di mana Iwan saat ini lagi menjalani operasi. Detik-detik waktu yang berjalan begitu sangat menegangkan. Dokter lalu mengabarkan, pasien yang bernama Iwan telah kehabisan darah dan sangat butuh bantuan. Ririn saat itu belum sadar. Ia bersama Rena lagi duduk di kursi. Selintas mereka yang kelelahan, sedikit pula agak tertidur, hingga dokter yang keluar pintu. Jadi tak enak mengganggu, apalagi yang menunggu pasien. Ada begitu banyaknya. Sang dokter pun berjalan, mendatangi orang yang di luar. Di situ ada bos besar, beserta para bawahan, termasuk Kenshin dan Kaori, yang berada di ruang tunggu. Sang dokter lalu bicara, "Maaf Bapak sekalian, adakah di antara yang di sini yang punya golongan darah seperti yang dimiliki pasien yang bernama Mas Iwan ini? Ini Mas Iwan lagi butuh bantuan. Kami pihak rumah sakit, mohon maaf sekali, tak mempunyai cadangan darahnya yang saat ini dibutuhkan." Sang dokter menyebut jenis namanya. Tak lupa pula dokternya pun bilang, "Kalau ada yang sama, mohon cepat bantuannya, karena kondisinya Mas Iwan ini sangat kritis sekali, kehilangan banyak darahnya, dan kalau bisa, jangan sampai lewat setengah jam. Pasiennya harus dapat suntikan, karena ini darurat sekali." Mereka yang menunggu di situ jadi terkaget seketika, waktunya begitu singkat. Semua yang mendengarnya seakan tak percaya, nyawa Iwan dalam bahaya, apalagi yang menunggu di sini. Darahnya tak ada yang sama. Kepanikan itu begitu luar biasa. Hanya keajaiban saja yang bisa diharapkan. Lalu di ruang operasi, Iwan denyut nadinya menurun. Para dokter yang menangani masih terus berusaha memompa jantungnya Iwan agar kembali normal, dan detik-detik menegangkan pun terjadi. Antara hidup dan mati kini sedang dilakukan. Para dokter berusaha keras untuk menyelamatkan Iwan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya